Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua sehat selalu dalam Tuhan, amin. Dan sama-sama kita naikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama, Kau terutama. Di hidupku. Kau yang terutama di dalam kami Bapa. Ku sembah-Mu selalu, berlutut di kaki-Mu Tuhan. Ku rindu sembah-Mu Yesus.
dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Penuhi hati kami Bapa dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga setiap hari sepanjang hari ini Yesus kami boleh lalui dengan kekuatan daripada-Mu Bapa, dengan firman kuasa-Mu Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus hari ini Tuhan boleh banyak Tuhan berkati Engkau dan berkati banyak orang Yesus. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu yang Engkau bagikan melalui hamba-Mu Yesus. Kiranya Bapa, Engkau urapi kami yang mendengar, Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang membawakan ini Bapa. Kiranya sama-sama kami Tuhan boleh menerima berkat dari-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar sedikit dari firman Tuhan yang saya beri tema respon positif. Dalam hidup ini Tuhan kadang-kadang mengizinkan segala hal yang baik dan buruk terjadi dalam hidup kita. Terkadang apa yang kita kehendaki dan kita minta tidak Tuhan berikan. Menyikapi kondisi seperti ini kita harus memiliki respon positif atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak bersungut-sungut dan tetap mengucap syukur adalah respon positif yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam respon setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Pagi ini saya merangkum ada 3 contoh dalam Alkitab yang Tuhan contohkan di mana Tuhan berbicara melalui hamba-Nya atau pada saat Tuhan mengizinkan hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap memberikan respon yang positif. Yang pertama saya catat di sini, pada saat Abraham mendengarkan suara Tuhan yang memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, respon Abraham adalah taat kepada perintah Tuhan tanpa berbantahan, tanpa negosiasi, tanpa pertimbangan apapun. Kita tahu di sini ceritanya bahwa pada saat Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban, Abraham tanpa berbantahan langsung membawa Ishak naik ke atas gunung untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hatinya Abraham, maka Tuhan menggantikan Ishak dengan domba. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan memberkati Abraham melalui keturunannya seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Dan dari keturunan Abraham juga Tuhan memberikan seorang juru selamat. Dan di sini kita juga yang kedua belajar dari janda di Sarfat yang percaya akan firman Allah yang disampaikan melalui Elia, bahwa Tuhan akan membuat mujizat atas sisa tepung dan minyak yang ada padanya. Nah, di sini juga ceritanya kita tahu bahwa janda ini hanya memiliki sisa tepung untuk dia makan bersama anaknya, kemudian dia akan mati. Tapi Elia meminta janda ini untuk memasak buat dia dan dia lakukan. Dan respon yang positif ini Tuhan perhitungkan. Pada akhirnya kita tahu juga ceritanya bahwa anak dari janda ini mati dan Elia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan membangkitkan kembali anak ini. Akhirnya Tuhan membuat mujizat, dan karena respon yang positif Tuhan berkenan atas janda di Sarfat ini dan dia membuat mujizat, anak itu kembali hidup. Yang ketiga, Ayub tidak bersungut-sungut kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya, dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Kita juga tahu cerita tentang Ayub di mana Tuhan mengizinkan anak, istri, harta bendanya semua habis. Tuhan izinkan itu terjadi di mana iblis mencobai Ayub. Tapi sedikit pun Ayub tidak berbuat dosa melalui mulutnya. Dan dalam Ayub 42 ayat 12 saya catat, akhirnya Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Nah, dari 3 contoh di atas ini kita belajar, kita harus memiliki respon yang positif atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Abraham yang taat, janda di Sarfat yang percaya, dan Ayub yang tidak bersungut-sungut dalam menghadapi setiap keadaan. Demikianlah yang Tuhan kehendaki atas kita dalam kita menghadapi hari-hari kita yang berat ini. Kita tetap
berharap kepada Tuhan, tetap percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Tugas kita hanya memiliki respon yang positif atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Lalui setiap masalah, lewati setiap masalah dengan pertolongan Tuhan, dengan tetap berdoa, berusaha, dan minta pertolongan dari Tuhan. Kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita dalam melewati hari-hari kita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dengan respon yang positif, kita pasti bisa melalui setiap masalah yang ada di hadapan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami memiliki respon yang positif. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan ada atas kami, untuk kami tidak bersungut-sungut, tetap taat dan percaya atas janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami mau buka hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar dan hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.